يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, merupakan akidah kaum muslimin, akidah ahlus sunnati wal jamaah, aqidatus salaf yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annal iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Bahwa iman seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah Jalla wa Ala itu akan naik turun, akan bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan, dan akan berkurang karena maksiat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, nukun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhliqu kama yakhliqu ath-thawb fas'alullaha azza wa jalla an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman yang na di dalam dada tidra urang-urang, sesungguhnya iman yang ada di dalam hati salah satu di antara kalian, dia akan mengusang, akan lusuh seperti usang atau lusuhnya pakaian. Pakaian miokatrip ka usang, ka lusuh, sudah tidak cerah lagi. Warnanya sudah mulai luntur, benang-benangnya sudah mulai menipis, mulai putus satu demi satu, bahkan di sebagian sudutnya sudah mulai robek. Maka Nabi SAW bersabda, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhliq kama yakhliqu ath-thawb fas'alullaha azza wa jalla an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman yang ada di dalam dada salah satu di antara kalian akan mengusang, akan lusuh sebagaimana mengusang atau lusuhnya suatu pakaian. Maka mintalah kepada Allah, wahai umatku, agar Allah Jalla wa'ala selalu memperbaharui iman kalian. Nyo yang penting tahat jamaah dimuliakan Allah. Iman memang yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, akan bertambah karena ketaatan dan akan berkurang karena maksiat. Maka Nabi memberikan perintah kepada kita, fas'alullaha an yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah, nemelake bapa tu, nemelake ba Allah an yujaddida imanakum, agar Allah selalu memperbaharui gejaga iman li Allah. Dubna orang yang awal di atas tauhid jina kaji ke pelaku syirik. Orang-orang yang berakan menggigit sunnah, gekap igo dengan sunnah. Walaupun diusir dari kampung, getejit kap igo sunnah Nabi. Jina malah kaji ke panitia bid'ah. Yang tadinya dia istiqamah di atas tauhid, selangkah pun dia tidak bergeser kepada syirik. Hari ini dia justru pelaku syirik dan bahkan panitianya ritual syirik. Orang-orang yang sebelumnya menggigit sunnah Nabi SAW dengan gigi gerahamnya, kini dia telah menukarnya dengan bid'ah demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Orang-orang yang tadinya disiplin menjaga salat 5 waktu berjamaah, kini dia telah meninggalkannya hanya gara-gara tabohlah kupi ba orang kupi. Getem petinggai salat berjamaah, bak pikir-pikir hana mangat mio kujak ku petinggai gayan, ku petinggai sinyo dan sialan. Maka Nabi mengatakan, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhliq kama yakhliqu ath-thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Iman yang na dalam hati orang ranu akan mengusang, akan lusuh, akan luntur, akan gadah bacut-bacut. Lagi gadah warna baje atau benang wajah sinuk-nuk teplah, sinuk-nuk teplah.
Dari pohon amalan sunnah deplah bacu-bacu linyai ba amalan wajib linyai ba Islam. Sampai-sampai di antara mereka imannya usang dengan menggadaikan Islam dengan kemurtadan. Sehingga Nabi SAW bersabda sebelum wafatnya, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bengah matang mukmin bak support ura kakaphe. Na yang bak support ura matang di atas iman. Tetapi menani tamang bengah ura yusbihu kafira, kamu ubah jid ke kafir. Sebab yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya. Dia jual tauhid dengan syirik. Dia tukar dengan sunnah dengan bidah. Dia tukar kesolehan dengan kefasikan demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Demi donya sebagian orang gegantau agama. Kopa tu di dalam Islam. Lebih agak takut tubit dari Islam, rumah sakit gratis, pendidikan gratis, mandum gratis. Demi secuil dari dunia, sebagian orang gepinah dari tauhid ke syirik. Demi secuil dari dunia pujian ataukah bentuk dunia yang lainnya, getem pinah dari sunnah ke bid'ah. Bak pikir-pikir hana manga petinggai ngen bak warung kopi, getem tinggai semayang jamaah yang warung kopi heboh langkah zagai masjid. Bak pikir-pikir hana mangat meno. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Maka Nabi SAW bersabda, fas'alullaha an yujaddima imanakum. Maka jih nemelakai sabi bak pon, nemendoa sabi bak Allah supaya Allah menjaga dan selalu memperbaharui iman orang ron. Nyo Nabi kun watenyan iku Nabi Abu Bakar. Di saat Nabi kun dengan sabdanya yang mulianya, iman itu akan mengusang, akan lusuh seperti lusuhnya baju pakaian kalian. Maka nemelake ba Allah supaya gepebarui sabe iman, gejaga oleh Allah gepeningkat sabe. Nyan sat watenyan yang dike Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain. Ketika Nabi bersabda demikian di depan beliau, saat itu bukan pelaku syirik, bukan pelaku bid'ah. Di depan Nabi saat itu bukan pelaku zina, bukan peminum khamar, bukan koruptor. Tetapi yang di depan beliau saat itu adalah orang-orang yang sebagian batang hidungnya sudah ditunjuk sebagai penduduk syurga. Di depan beliau saat itu adalah sebagian mereka yang namanya sudah masuk dan tertulis di dalam syurga dan dia masih hidup. Di hadapan orang-orang yang turun sekian ayat Al-Quran dari 7 lapis langit memuji dan memuliakan mereka. Kepada mereka Nabi bersabda, fas'alullah an yujaddida imanakum, nemelakai sabib Allah. Memintalah selalu kalian kepada Allah agar Allah gejaga, agar Allah menjaga dan memperbaharui iman kalian. Nyan Nabi kun kalibeh tirbe ton yang jamun. Nabi kun dan diku Nabi saatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali di Madinah watanya Nabi. Kira-kira miona Nabi jinob dia ceh ngegalan bekaten umat kira-kira apa gekun. Seandainya Nabi ude di tengah-tengah tayo le jino. Kira-kira apa ke petubit su ke tayo mandum. Nyo su yang ke petubit le Nabi kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat lainnya. Di mana pintu-pintu dunia belum terbuka di masa itu seperti terbukanya pintu dunia di hari ini. Tetapi Nabi berkata demikian kepada mereka.
Ini menerangkan jamaah yang dimuliakan Allah pentingnya menjaga keimanan. Hanya dengan keimanan kita dapat meraih syurga Allah. Dan dengan modal keimanan agama inilah kita akan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, akan tetapi bagaimanapun tingginya iman seorang hamba, semangatnya dia di dalam beribadah kepada Allah, akan ada masanya dia merasakan futur. Walaupun dia tinggi imannya, banyak ilmunya, serta semangat di dalam beribadah, pasti dia mengalami yang namanya futur, lemah, Ada masa-masanya terkadang kita jatuh, lemah, jatuh, malas dalam beribadah kepada Allah. Ini merupakan sunnatullah, sebersih apapun hati kita, setinggi apapun ilmu kita. Makanya Nabi SAW bersabda, kulli bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Seluruh anak Adam tanpa terkecuali banyak maksiatnya, dan sebaik-baik anak Adam yang banyak maksiatnya adalah anak Adam yang banyak taubatnya. Nabi juga bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatarah, faman kanat fataratuhu ila sunnati faqad aflah, wa in kanat ila ghairi zalika faqad halak. Setiap ibadah akan ada semangat yang menggebu-gebu, dan setelah semangat yang menggebu-gebu akan ada masa futur. Bengah bertuh semangat ibadah. Bak caoro kalmah. Caoro bertuh semangat ibadah. Bak tepuk oro kalmah. Yang ke anak Adam. Maka petunjuk dari Nabi, faman kanat fatratu ila sunnati, barang siapa yang ketika futur dia arahkan dirinya ke sunnahku, tidak keluar dari koridor syariah. Futur puasa geplung bak baca Al-Quran, futur baca Al-Quran geplung bak baca hadis, futur bak solat malam 11 rakaat, maka paling tidak dia melakukannya walaupun hanya 1 rakaat. Futur bak sunnah mutlak, paling tidak dia menjaga rawatib. Takkan berat dak futur, paling tidak baik sampai gadah yang wajib. Maka jina ucapan dari Umar bin Khattab, mio tengah semangat nepubut mandum yang sunnah, tetapi mio tengah baik sagai-sagai ni petinggai yang wajib. Yang petuah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebea tayo selemah-lemah iman tayo baik sampai 5 bawah wate jadi korban mengganggu. Nyan harga mati. Nyo tengah 2 lehega hana merpak tahajud, 2 lehega gadah rawatib. Mantang mending karena mantang hidup bak sunnah. Tetapi kata Umar bin Khattab, mio tengah ni jaga baik sampai sagai gadah yang wajib. Mio tengah semangat yang sunnah ne pebut bermandum. Tetapi mio tengah ni jaga begat yang wajib. Karena hana orang mio tengah futur, mio tengah baik takkan yang sunnah yang wajib gadah. Maka jamaah dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, faman kanat fataratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang kasom yang tengah tengah futur gearahkan jiwanya ke sunnahku, dia akan tetap selamat. Tetapi barang siapa yang ketika futur dia lari ke selain sunnahku, maka dia akan hancur. Awal-awalnya dia hanya ke dalam hal yang mubah, tetapi mubah yang melampaui batas. Karena sering bak mubah yang melampaui batas, akhirnya dipindahkan kepada yang makruh. Kakain dengan hal yang makruh, akhirnya akan dipindahkan oleh makruh yang berlebihan kepada hal yang haram. Kemudian dari maksiat akan berpindah kepada bid'ah. Kemudian ketika dia sudah berada di bid'ah, bid'ah akan memindahkannya kepada syirik dan dosa-dosa pembatal Islam yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kalian sedang futur, arahkan sunnah, futur kalian ke sunnahku, baik target saya dari sunnah. Nah orang tengah hanapah dengan orang lain,
Getem petinggai masjid yang melakukan solat sesuai dengan sunnah. Dia dang ilikot urang bektakeun sumayang akidah nampat lam. Solatnya tidak sesuai dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bertentangan dengan sunnah Nabi. Luh talang ngepubut bidah lam. Item dang ilikot imam langian. Bak peke-peke hana mangap miok bak masjid sunnah je. Nah apanya ni deh? Akhibut selalu dengan bidah dan jauh dari sunnah Nabi SAW. Nah, para sahabat dahulu thabi tepeh thabi keroro tapi hang kepentingai Masjid Nabawi. Han kepentingai sunnah. Terjadi peperangan bertahun-tahun antara kubu Ali dan Aisyah dan menumpahkan darah sebagian sahabat Nabi, tetapi tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kan sunnah ke bah? Nah, sebagian orang itim dang bermakmum ilikut imam yang dukun daripada imam yang sunnah. Hanya gara-gara tengah hanapai ngan ku imam atau dengan makmum yang nainan. Maka Nabi pegah mia tengah futur, mia tengah hanapah iman be negese dari sunnah long. Yang megese dari sunnah long faqad halak. Dia akan hancur. Dia akan rusak. Dan sabda Nabi SAW lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Fas'alullah an yujaddida imanakum. Hendaknya kalian selalu meminta kepada Allah untuk diperbarui keimanannya. Karena yang menentukan getanyo di dalam syurga atau di neraka kan padum kiban tayo padum ton ulikut. Yang gekalan le Allah kan pekiban getanyo 20 ton ulikut. Yang gekalan le Allah kiban getanyo di saat tayo meninggal. Nekun le Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu an. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan urang dron yang menjadi patokan yang menentukan urang dron di syurga atau neraka bil khawatim yang terakhir. Wate meninggal kiban. Ya tu tauhid pu ya tu syirik. Wate meninggal dia tu sunnah pu ya tu bid'ah. Wate malaikat maut jak cok cabut nyawang ron mate yati maksiat pemate yati ibadah. Innamal a'malu bil khawatim. Bil khawatim amalan urang ron dengan penutupnya. Mati sebagai mantan hafiz Al-Quran. Nathiratu mati sebagai mantan pencuri manuk. Lebih hebat mati mantan pencuri manuk daripada mati mantan hafiz Al-Quran. Innamal a'malu bil khawatim. Yang Allah lihat di saat malaikat maut mencabut nyawamu, anda sebagai apa saat itu? Sedang apa? Di atas apa? Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, nekele Nabi SAW yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Tip-tip hamba dibangkitkan sehingga di padang mahsyar oleh Allah di atas kondisi mati. Mungkin ba orang je tamu thom mati atas maksiat tamu thom. Gepu thom dari keluarga hana tho depu. Leh yang ke sumana le urang kampung ke pegafan le urang kampung ke sumayang le urang kampung. Ana tho depu mati ayat maksiat. Ana tho depu mati ayat bidah atau syirik kecuali hanya orang-orang dekat. Tetapi ba orang kiamat sehingga mandum urang dari semenjak Nabi Adam sampai orang kiamat yang pernah udip idonyanya mandum akan depu oh mati ayat buk syirik lago. Mati ayat bidah lago. Mati ayat maksiat lago. Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan di atas apa dia dimatikan. Kiban mati nyangkeh lagi yang dibangkitkan sehingga hari kiamat. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih.
fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, karena yang menentukan kita di surga atau neraka adalah penutup amalan kita, maka Nabi kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hati hamba di atas agamamu. Nya Nabi ka pasti tambang surga, kunci surga yang jarog. Nekele bunda tanya Ummu Salamah dan yang lainnya bahwa doa yang paling kaim Nabi baca nyangkehnya doa, ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hati hambanya, jaga hati hambanya agar selalu di atas agamamu, agar selalu di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas ketaatan kepadamu. Ketika Allah Jalla wa'ala berbicara tentang rasikhuna fil ilmi dalam surat Ali Imran, maka Allah menyebutkan bahwa merupakan kriteria utama orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. ويقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي غيرها اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجبر كسيرهم وأطعم جوعاهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين لا يرد عن القوم الظالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه